pertama adalah akuntansi biaya bahan baku. Di sini ada definisi terkait dengan akuntansi biaya. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku atau biasa disebut sebagai raw material merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk produk selesai atau finished good dan dapat diidentifikasikan secara langsung pada produk yang bersangkutan. Jadi kalau kita melihat produk itu, kita langsung dengan mudah mengidentifikasi bahan bakunya dari apa. Misalnya keripik singkong, ya, keripik singkong yang dijual, dikemas gitu dalam bentuk snack, kita tahu bahwa bahan baku utamanya adalah singkong. Jadilah itu keripik singkong. Itu salah satu yang mudah diidentifikasi secara nyata dari produk tersebut. Jadi bahan baku merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk finished good yang dapat diidentifikasikan secara langsung pada produk yang bersangkutan. Yang kedua adalah biaya bahan baku merupakan pengeluaran yang melekat untuk pembuatan produk yang digunakan untuk membeli bahan baku. Jadi biaya bahan baku adalah biaya yang melekat pada pembelian produk tersebut. Misalnya tadi keripik singkong itu bahan bakunya dari singkong, maka biaya pembelian singkong itulah yang disebut sebagai biaya bahan baku. Kemudian dalam siklus bahan baku terdapat 3 pencatatan, yaitu 1 mendapatkan bahan baku dari supplier, jadi singkong tadi dari supplier, kemudian permintaan bahan baku dari bagian produksi kepada bagian gudang bahan baku. Jadi setelah singkong itu dibeli oleh purchasing kepada supplier, maka singkong itu kalau jumlahnya banyak itu tidak langsung digunakan, harus disimpan dulu ke dalam gudang atau warehouse. Nah, teman-teman yang baru join nanti absennya setelah selesai kuliah ya, sebelum sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga adalah penilaian persediaan bahan baku dan aliran harga pokoknya. Jadi nanti ada contoh soal mekanisme aliran biaya bahan baku tersebut. Kemudian metode pembebanan harga pokok yang digunakan untuk proses produksi dan penentuan akhir bahan baku. Ada 2 metode di sini yang digunakan. Yang pertama adalah metode fisik, yang kedua adalah metode perpetual. Kalau metode fisik yaitu ada 4 bagian. Yang bagian pertama adalah metode identifikasi khusus. Kemudian yang kedua metode rata-rata, rata-rata sederhana dan rata-rata berbobot. Artinya kebutuhan bahan baku bisa dirata-ratakan atau di-average pada jangka waktu tertentu. Kemudian metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. First in, first out. Jadi bahan baku yang keluar pertama itu yang harus dipakai lebih dahulu. Biasanya ada tanggal pembelian, tanggal 1, kemudian masuk lagi barang tanggal 3. Maka yang harus dipakai dulu itu yang tanggal 1 dulu. Barang kedatangan tanggal 1 itulah disebut sebagai teknik FIFO. Ada juga dengan teknik masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO. Jadi yang masuk terakhir, tadi yang tanggal 3, itu digunakan dulu dibandingkan yang pembelian pertama yang tanggal 1. Kemudian yang kedua adalah metode perpetual, yaitu metode masuk pertama, keluar pertama, sama FIFO juga. Metode rata-rata bergerak, yang terakhir adalah metode masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO. Perbedaan fisik dan perpetual adalah kalau fisik pencatatannya tidak detail, tapi kalau perpetual itu detail mulai dari awal sampai dengan akhir sehingga semua data-datanya itu tersaji secara lengkap sehingga akan memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Kemudian kita masuk ke biaya tenaga kerja. Akuntansi biaya tenaga kerja merupakan pembayaran-pembayaran kepada para pekerja. Jadi para pekerja tadi yang mengolah bahan baku yang di gudang itu dihitung sebagai tenaga kerja, kemudian tenaga kerja yang mengolah di pabrik, mulai dari pengupasan singkong tadi sampai dengan pencucian, kemudian pemotongan dengan mesin, itu dianggap sebagai tenaga kerja. Biaya ini merupakan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Kemudian modal dasar dalam perhitungan dan penentuan biaya tenaga kerja yaitu dasar tarif per jam kerja, dasar tarif per unit produksi, dasar rencana insentif. Jadi bisa dihitung per jam. Misalnya karyawan kerja 8 jam sehari,
Nah, di situ bisa dihitung berapa biaya per jamnya. Atau per unit produksi, misalnya pada bulan ini memproduksi 10.000 bungkus keripik singkong tadi ya. Keripik singkong itu nanti dihitung per unit, per packingnya. Itu dihitung berapa biaya tenaga kerjanya. Jadi dasarnya adalah per jam itu merefer ke tenaga kerja, sedangkan per unit itu merefer ke produknya. Kemudian yang ketiga adalah rencana insentif. Insentif ini ditentukan rencananya seperti apa. Misalnya mencapai target, insentifnya bagaimana, atau sebaliknya. Kemudian kita masuk ke biaya yang ketiga, yaitu akuntansi biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau disingkat BOP merupakan biaya produksi yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Contohnya biaya tenaga kerja dan bahan baku langsung, misalnya tadi ya, bikin keripik singkong, nah singkongnya adalah biaya bahan baku langsung. Kemudian orang yang mengolah di pabrik untuk menjadi keripik singkong, itu adalah tenaga kerja langsungnya. Mulai dari biaya pencucian misalnya, sampai dengan pemotongan dan mesin, sampai dengan penggorengan, itu adalah biaya tenaga kerja langsung karena terlibat langsung dalam proses produksi. Kemudian metode klasifikasi untuk menentukan biaya langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah BOP sesungguhnya. Yang kedua adalah BOP yang dibebankan. Jadi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya adalah benar-benar biaya yang keluar itu sesuai dengan divisi yang memproduksi barang tersebut. Nah, ada juga dengan teknik BOP yang dibebankan. Ini ada 3 pendistribusian. Yang pertama, pendistribusian biaya overhead ke departemen produksi dan departemen jasa. Jadi biaya yang dibebankan kepada departemen produksi dan penunjangnya. Kemudian pengalokasian dari departemen jasa ke departemen produksi. Yang ketiga adalah membagi biaya overhead ke departemen produksi atas ukuran aktivitas yang setepat mungkin. Jadi kalau kita berbicara produksi, di situ ada banyak departemen. Ada departemen produksi, ada departemen maintenance, ada departemen HRD, ada departemen general affair, ada departemen keuangan, ada departemen accounting misalnya. Nah, itu nanti akan dibebankan sesuai dengan pembebanannya masing-masing. Kemudian penentuan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan. Terdapat 2 sistem pengumpulan biaya produksi. Yang pertama adalah metode harga pokok pesanan, yang kedua adalah metode harga pokok proses. Nah, di pertemuan kita kali ini kita khusus membahas harga pokok pesanan. Jadi, biaya yang timbul dari pesanan, bukan dari proses. Kalau proses itu kan dari, mulai tadi kalau kita berbicara keripik singkong, mulai dari pencucian, kemudian pemotongan dengan mesin, sampai dengan penggorengan dan pengeringan, sampai dengan pengemasan. Itulah biaya proses. Sedangkan biaya pesanan adalah pesanan dari customer. Misalnya customer X gitu memesan keripik singkong dari PT Y sebesar 2.000 bungkus misalnya. Nah, itulah dianggap sebagai biaya pokok pesanan. Nah, kita akan bahas mengenai yang metode yang pertama, yaitu harga pokok pesanan. Pembahasan berikutnya nanti kita akan bahas lagi untuk metode harga pokok proses. Jadi kita khusus malam ini membahas biaya harga pokok pesanan. Nah, karakteristik harga pokok pesanan atau metode harga pokok pesanan ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kegiatan produksi dilakukan atas dasar pesanan. Jadi dia tidak akan memproduksi kalau tidak ada pesanan. Produknya pabrik itu akan memproduksi setelah ada pesanan. Jadi disesuaikan dengan jumlah pesanan. Kedua, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan. Jadi misalnya customer A berapa biaya produksinya, customer B, customer C misalnya dalam bulan itu ada 100 customer gitu misalnya ya. Maka biaya pokok pesanannya itu akan dihitung per masing-masing customer sendiri-sendiri. HPP-nya tentu berbeda-beda tergantung kuantitinya karena masing-masing harga mungkin berbeda kalau kita memesan produk dalam jumlah sedikit dan dalam jumlah banyak raw materialnya. Kemudian yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan
dengan membuat kartu biaya produksi yang berfungsi sebagai buku pembantu. Jadi ada buku yang akan membantu proses pencatatan tersebut. Kemudian setelah pesanan selesai dikerjakan, biasanya produk selesai langsung diserahkan. Jadi karena ini metodenya harga pesanan atau order, jadi dari customer mengirimkan order ke perusahaan X tadi, maka itu dianggap sebagai pesanan. Setelah pesanan selesai, misalnya tadi memesan 2.000 bungkus tadi kerupuk singkong, maka itulah akan didelivery ke konsumen. Disitulah dihitung biaya pokok pesanannya berapa. Kemudian langkah-langkah metode harga pokok pesanan. Langkah yang pertama, perusahaan kedatangan pemesanan. Ini adalah alurnya ya, alur prosesnya. Awalnya adalah perusahaan mendapatkan order atau purchase order dari konsumen. Yang kedua, menentukan barang yang dipesan dan harga. Setelah ditentukan apa yang dipesan dan harganya berapa. Kemudian perusahaan membeli bahan baku. Setelah disepakati harganya tadi oleh konsumen, maka perusahaan akan membeli bahan baku atau raw material. Kemudian yang keempat, perusahaan menghitung biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya berapa yang dibeli dari proses tersebut. Kemudian yang kelima, perusahaan menghitung biaya tenaga kerja langsungnya berapa. Jadi setelah biaya bahan baku dibeli dari supplier sampai ke gudang, gudang masuk ke produksi. Produksi minta untuk dilakukan produksi. Nah itulah dihitung sebagai biaya tenaga kerja, mulai dari proses permintaan barang sampai dengan proses pembuatan keripik singkong tadi. Kemudian yang keenam, perusahaan membebankan BOP, biaya overhead pabrik. Kemudian perusahaan menghitung BOP sesungguhnya. Jadi BOP tadi diperkirakan berapa kira-kira, diestimasi, kemudian setelah terrealisasi, baru dihitung berapa sesungguhnya yang benar-benar terpakai tentunya untuk memproduksi barang tersebut. Kemudian langkah 8, perusahaan menghitung selisih antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya. Jadi BOP yang dibebankan berapa, kemudian yang sesungguhnya berapa, itu ada selisih biasanya, karena ukurannya tidak selalu akurat 100%, karena sifatnya masih bersifat prediksi. Kemudian yang ke-9, perusahaan mencatat selisih. Nah selisihnya ini berapa, misalnya dari pesanan 2.000 packing tadi oleh konsumen, akan dihitung selisihnya pada saat diprediksi dan realisasinya berapa. Kemudian dibukalah akun selisih terus-menerus, dibebankan ke penjualan atau HPP, harga pokok pesanan, dan persediaan produk jadi atau finished good. Kemudian yang ke-10, perusahaan membuat jurnal-jurnal yang diperlukan. Jurnalnya apa saja? Terkait dengan pencatatan biaya-biaya tadi, mulai dari biaya awal tadi biaya bahan baku sampai overhead pabrik. Kemudian yang ke-11, perusahaan memposting jurnal. Diposting ke dalam jurnal-jurnal. Yang terakhir adalah perusahaan membuat kartu harga pokok sebanyak pesanan yang dipesan di awal. Nah, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal dari metode harga pokok pesanan. Contohnya di sini, perusahaan mebel antik, jadi perusahaan mebel namanya antik, berproduksi atas dasar pesanan. Biaya-biaya dikumpulkan atas dasar pesanan. Pada tanggal 17 Juli 2022, ini contohnya, perusahaan antik mendapat pesanan untuk membuat meja dari Hotel Garuda. Jadi Hotel Garuda ini memesan meja ke perusahaan antik dengan biaya atau kontrak sebesar 12 juta rupiah. Pesanan harus sudah selesai paling lambat tanggal 12 Agustus 2022. Atas pesanan tersebut, perusahaan antik memberi kode job nomor 58. Jadi, anggaplah ini konsumen dikasih kode, ini pesanan yang ke-58 pada bulan itu ya. Mungkin banyak sekali konsumennya, ini adalah konsumen yang ke-8, diberi kode job 58. Jadi, perusahaan tadi ya, Hotel Garuda memesan meja kepada perusahaan antik dengan nilai kontrak sebesar 12 juta. Nah, di sini adalah contoh pencatatan transaksinya. Transaksi yang terjadi sehubungan dengan pesanan job offer atau job order nomor 58 tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelian bahan-bahan yang diperlukan. Jadi untuk membuat pesanan tadi ya, meja tadi oleh
terus oleh Hotel Garuda, maka dibelilah bahan-bahan baku. Yang pertama adalah 20 keping kayu mahoni, masing-masing 500.000. Jadi keluarlah biaya 10 juta rupiah. Kemudian 10 liter politur, masing-masing harganya 5.000, jadi 500.000 rupiah. 15 peti lem, ya, lem kayu, masing-masing 20.000, nilainya 300.000 rupiah. Kemudian 5 peti paku, harganya 40.000 per petinya, jadi 200.000, total 11 juta. Tadi kontraknya 12 juta ya, ini beli bahan bakunya sudah 11 juta. Tapi bahan baku ini tidak dipakai semua. Nah, berapa yang dipakai? Ternyata untuk membuat pesanan tersebut, si perusahaan antik ini hanya memakai 5 keping saja kayu mahoni. Nah, sisanya kemana? Sisanya dijadikan sebagai stok. Kemudian politurnya yang dipakai hanya 10 liter, karena beli 100 liter hanya 10 liter. Kemudian lemnya hanya dipakai 1 peti lem, pakunya 1 peti paku. Jadi subtotalnya 5 keping kayu mahoni tadi masing-masing 500.000, 2.500.000. Kemudian ada biaya tambahan politur, lem dan paku 110.000. Jadi total permintaan bahan baku ya terkait biaya tersebut adalah 2.610.000. Tadi kontraknya 12 juta, beli bahan bakunya 11 juta. Kemudian permintaan bahan baku dari pihak produksi adalah senilai 2.610.000. Nah, sekarang kita masuk ke biaya tenaga kerjanya yang mengolah meja itu ya. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL itu 3.500.000 rupiah. Tadi yang 2.500.000 itu baru bahan bakunya saja. Nah, untuk mengerjakan itu tentunya adalah biaya tenaga kerja yang sifatnya langsung dan tidak langsung. Nah, di sini tetapkan untuk membuat meja tersebut biaya tenaga kerja langsungnya itu 3.500.000. Ada biaya tenaga kerja tidak langsung 1 juta, jadi totalnya 4.500.000. Nah, biaya tenaga kerja langsung ada orang yang langsung mengerjakan meja. Kalau biaya tenaga kerja tidak langsung adalah orang yang tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan meja tersebut. Ya, misalnya adalah orang-orang di divisi lain yang tidak terkait dengan divisi produksi. Dia tidak terlibat langsung dalam pembuatan meja, tapi tetap dihitung sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, kemudian biaya overhead pabrik atau BOP sesungguhnya selain di atas adalah sebesar 2 juta. Ini sudah dianggarkan, BOP-nya 2 juta. Kemudian biaya overhead pabrik yang dibebankan atas dasar tarif 75% dari biaya tenaga kerja tidak langsung atau 3,5 juta dikali 75%. Jumlahnya 2.625.000. Jadi ada 3 yang dicatat. Pertama adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya overhead pabrik yang dibebankan, kemudian biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Kemudian pesanan tersebut akan jadi dalam waktu sekitar 20 hari ke depan. Nah, pertanyaannya adalah jurnal-jurnal apa saja yang diperlukan. Yang kedua, aliran pada akun-akun yang bersangkutan, alirannya kemana saja. Kemudian yang ketiga, kartu biaya atas pesanan tersebut. Kita jawab satu persatu. Yang pertama adalah jurnalnya. Nah, jurnal-jurnal yang diperlukan adalah mencatat pembelian bahan bakan. Jadi jurnal yang pertama adalah pencatatan pembelian bahan. Tadi persediaan bahan, tadi kan di 11 juta ya total, dari 20 kayu meranti dan mahoni, lem, dan seterusnya, itu pembelian bahan baku sebesar 11 juta. Utang dagangnya dicatat sebagai 11 juta. Kemudian yang kedua adalah mencatat pemakaian bahan baku dan bahan pembantu. BDP itu biaya dalam proses dikurangi biaya bahan baku. Tadi biaya bahan bakunya adalah 2.500.000. Kemudian biaya pembantunya itu ada politur, paku, dan lem tadi 110.000. Jadi total yang dipakai untuk pencatatan pembelian bahan baku adalah 2.610.000. Kemudian berikutnya adalah mencatat gaji. Nah, tadi kan ada gaji langsung dan gaji tidak langsung. Di atas ya tadi ada gaji langsung dan tidak langsung. Di sini 3 juta dan 1 juta, jadi total 4,5 juta. Di sini total 4,5 juta. Dan kemudian mencatat BOP yang sesungguhnya yang lain yaitu 2 juta. Kemudian mencatat BOP yang dibebankan pada job 58 sebesar 75%. Jadi diasumsikan 75%
sehingga 2.625. Kemudian jurnal-jurnal diperlukan adalah mencatat produk selesai, totalnya adalah 8.625. Nah, itu terdiri dari biaya apa saja? Yang satu biaya bahan baku tadi 2.500.000, biaya tenaga kerja langsung 3.500.000, kemudian biaya overhead pabrik yang tadi 2.625.000, jadi total 8.625. Mencatat penyerahan produk selesai, job 58, yaitu piutang dagangnya tadi ada 12 juta kontrak awal, kemudian dikurangi dengan harga penjualan HPP-nya yaitu 8.600.000. Jadi di sini sudah terlihat dari kontrak 12 juta HPP-nya hanya 8.600.000. Jadi sebenarnya sudah ada profit sekitar 3.375.000 dari kontrak tersebut. Nah, kita akan lihat kartunya ya, kartu aliran dana pada akun-akun. Di sini lihat ya, persediaan bahan ini 11 juta tadi. Kemudian di sini ada 2 juta beli bahan baku dan pendukung. Ini akan lari ke BDP di sini 2 juta. Kemudian ke bagian bawah 110 dipisahkan. Ini adalah khusus untuk mencatat HPP-nya ya. Kemudian biaya gaji tadi ada 4,5, ada biaya gaji langsung dan tidak langsung. Nah, 3,5 juta langsungnya masuk ke HPP, 3,5 juta. 1 jutanya turun ke bawah karena tidak secara langsung. Kemudian macam-macam kredit ini adalah cadangan, di sini ada 2 juta ya. Jadi masuk ke bagian bawah. Kemudian yang 2 juta dikeluarkan ya, yang dibebankan. Sehingga barang jadinya tadi 8.625 dikeluarkan menjadi harga pokok penjualan dari barang tersebut. Jadi barang tersebut dijual minimal dengan harga 8.625.000. Tetapi karena sifatnya ini bukan proses ya, kalau kita berbicara tadi metode menghitung proses, maka ini adalah jadi harga jual minimal. Tentunya akan dinaikkan untuk mendapatkan keuntungan. Artinya kalau kita menjual dengan harga pas, ini baru balik modal. Nah, dinaikkan. Sama kalau misalnya kalau kita menghitung harga pokok proses, misalnya tadi ya keripik singkong tadi kita berbicara, misalnya HPP-nya per bungkusnya itu Rp5.000, maka teman-teman akan menjumpai di Indomaret harganya sudah 6.500 karena HPP-nya 5.000, dijual 6.500, ada selisih keuntungan 1.500. Tentunya ini akan dibagi keuntungan ini untuk biaya distribusi, biaya retail, biaya keuntungan bersih atau net profit. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan.